Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang Mas Udin. Namanya Mas Ahmad Saifuddin PhD ya. Beliau doktor dari UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Saat ini afiliasinya di UNUSA Surabaya. Apa nih yang paling berkesan dari Mas Udin? Kalau saya lihat di Google Scholar ya, di usia yang sangat muda dan baru doktor ini udah citasinya aja udah 400 lebih. H indeksnya sekarang 12 dan I10 indeksnya 15. Kalau udah pantas lah profesor ini kayaknya. Nah, yang paling menarik ini di tahun 2020 aja nih 20 jurnal, sorry 16 jurnal coba internasional. Gimana Mas Udin? Kok bisa sebanyak itu gitu? Di masa pandemi, kemudian ini baru 8 bulan berjalan ya. Rata-rata berarti Eee, sebulan 2 jurnal nih publish. oke. So, gimana gimana? Apa Gimana ininya? kok bisa sebanyak itu gitu? Oke, Triksnya gimana? sebetulnya apa nih, penelitian itu kan sebetulnya prosesnya prosesnya panjang ya. Mmm, Jadi apa nih, jadi dari kita kita menentukan satu ide, kemudian apakah ide ide ini layak untuk kita tulis, kemudian mmm, terutama kita mulai dari penelitian ya, apakah layak untuk penelitian dan sebagainya. Nah, sebetulnya saya mulai begini, apa nih, saya sebetulnya belajar pertama kali menulis, aktif mmm, menulis ya, sebagai menulis itu, eee, ketika 2017, artinya saya semester semester 1, doktor. Itu mmm, pertama kali saya aktif sebagai penulis. Sebelumnya memang, tidak pernah, meskipun secara tidak langsung ketika S1, S2 diperkenalkan tentang, penulisan ilmiah terutama di internasional ya. mmm, Kemudian, bagaimana sebetulnya saya mulai dari begini, apa nih, kemudian kita merenung dan mmm, sebagainya, ternyata, eee, ada kewajiban mmm, untuk kita misalnya sebagai 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 saintis ya terutama, ada kewajiban yaitu untuk menulis dan, mempublikasikan atau meneliti dan mempublikasikan apa yang kita hasilkan. Nah, kenapa kenapa kita wajib? Saya selalu berikan bahwa ilustrasi seperti ini, bahwa sekarang ini kan sebetulnya zaman sudah artinya sudah accessible ya, semua orang sudah bisa cari siapa kita, kemudian artinya, eee, tidak akan berlaku lagi namanya, self claim, artinya mengaku-ngaku. mmm, Karena semua orang sudah bisa melacak siapa diri saya, siapa dirimu, dan artinya ketika orang mengaku bahwa saya profesor mathematics, fisik, dan sebagainya, kemudian orang mencari siapa dirimu, tapi tidak ada riwayat tentang penelitian, artinya orang tidak akan percaya. mmm, Nah, saya berangkat dari situ sebetulnya, artinya kita ini tidak hanya wajib meneliti, tetapi wajib mempublikasikan, salah satu itu. Yang kedua adalah untuk membantu pembangunan satu keilmuan atau satu teknologi. mmm, Sebab tanpa satu penelitian, kemudian kita tidak publikasikan, ibaratnya tidak ada peradaban satu keilmuan mmm, yang runut ya. Saya selalu cerita bahwa keilmuan itu apa nih, menulis dan sebagainya, sebetulnya kita sedang membangun satu peradaban ya, peradaban keilmuan. Ini akan jadi cerita bagaimana tulisan itu dibuat gitu. Nah, mmm, jadi berangkat historinya, berangkat dari situ. Nah, kemudian saya selalu cerita begini sederhananya, banyak sekali saya sudah apa nih, diskusi dengan teman-teman di Indonesia yang mereka sebetulnya lebih fokus pada publikasinya. Dan mmm, itu sebetulnya, kalau saya bilang ya, dalam tanda kutip itu salah, apa nih, sangat apa nih, salah sekali mmm, mempunyai persepsi seperti itu. Karena saya selalu ilustrasikan seperti ini, publikasi itu sebetulnya itu masalah di hilir,
Yang Oke, harus oke. kita benahi dulu adalah hulunya gitu. Iya, iya, oke. Hulunya itu apanya? Ya, penelitiannya. Hmm. Makanya pastikan apa yang kalian lakukan itu satu dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiahnya. Menarik ini, menarik pernyataan ini. Itu yang paling penting. Nah, jangan berpikir masalah hilirnya dulu. Saya selalu bilang kalau hilir itu seperti industri, itu masalah pemasaran aja. Hmm. Itu mudah kalau hulunya sudah betul. Nah, orang kita ini kelemahannya itu belum apa-apa sudah mau publikasi, belum Iya. apa-apa publikasi. Dia tidak berpikir apakah yang dia lakukan itu sudah memenuhi kaidah keilmiahan apa tidak. Hmm. Kenapa ini penting? Penelitian itu penting. Saya coba merenung ya. Kenapa penelitian yang paling penting? Karena saya saya buat satu quote seperti ini, Mas. Iya. Penelitian itu adalah salah satu cara untuk membuktikan orang itu berbohong apa tidak. Wah, Atau gimana tuh? itu salah satu cara untuk mendukung kebenaran-kebenaran yang sudah dilaporkan. Hmm. Ujung-ujungnya dapat Nobel. Tapi juga penelitian digunakan untuk membuktikan kalau kamu berbohong apa tidak. Misalnya buat-buat data, Hmm. melakukan eksperimen tidak betul. Dari mana penelitian bisa dilakukan untuk membuktikan itu? Karena Hmm. salah satu penting dari salah satu publikasi atau tulisan itu must be repeatable. Hmm. Ya, ya, ya. Artinya, orang bisa melakukan apa yang kamu ajukan, hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Hmm. Pasti ada standar deviasi, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, artinya itu. Nah, makanya kalau kalian tidak melakukan secara baik, maka suatu saat kalian berbohong buat data atau eksperimennya tidak betul, akan kalian ketahuan. Nah, Nah, oleh itu karena itu, tadi ada ini pernyataan bagus tuh, tidak memenuhi kaidah penelitian. Gimana yes, tuh nah, biar memenuhi itu? yes, nah, salah satunya, Hmm. makanya saya selalu bilang ada tiga hal yang harus dilakukan ketika kamu meneliti. Hmm. Satu adalah lakukan secara hati-hati, yang kedua adalah precise, yang ketiga itu selalu konsultasikan apa yang kalian temukan atau kalian Hmm. dapatkan. Hati-hati bagaimana? Ya pastikan metodologinya udah betul. Hmm. Yang kedua harus precise. Kalau misal experimental study, kalau misalnya 0,01 gram harus 0,01 gram. Jangan misalnya nggak apa-apa 0,02 oh 0,02. Ini tidak bisa. Karena hasilnya akan berbeda. Hmm. Kalau misalnya itu adalah salah satu faktor krusial di dalamnya. Yang ketiga adalah konsultasikan. Nah, ini manfaatnya dosen pembimbing atau kolega dan sebagainya. Hmm. Misalnya kita dapatkan satu data. Nah, konsultasikan. In term of scientific background, ini Hmm. logik apa tidak? Iya. Ya, gini, kadang kita kan udah misalkan punya motivasi tinggi nih, pengen membentuk sebuah lingkungan yang apa namanya scientific gitu ya. Yes. Cuman kita kadang dihadapkan pada kondisi, aduh bingung mau ide apa nih yang mau diteliti. Ya. Gimana nih Mas Hmm. Udin kira-kira caranya menemukan ide untuk Oke, riset? nah, sebetulnya cerita itu nyambung. Nah, Hmm. saya begini, cerita ke teman-teman itu, Mas. Di abad sekarang ini, abad 20 ya. Hmm. eh, Jangan kalian berpikir bahwa keilmuan itu adalah satu piring besar. Hmm. Nah, pada piring besar itu atau lempengan besar itu masih ada sebanyak bolongan kecil-kecil. Nah, ya, ya, ya. Kecil-kecil bolongan. Iya. Nah, makanya di abad sekarang jangan berpikir kalian akan mau membuat satu piring. Paham tidak? Paham, paham. Kalian hanya mau berkontribusi nutup bolongan yang kecil itu. Ya, istilahnya Nah, riset gap ya. Riset ya. gap. Nah, dari mana kita temukan itu? Nah, saya Hmm. selalu cerita seperti ini. Nah, penelitian itu ada histori. Tidak ujuk-ujuk kalian mengklaim menemukan satu kebaruan. Tidak. Hmm. Di abad sekarang itu hampir tidak ada yang seperti itu. Yang ada apa? Kita mau menutup yang satu itu. Nah, dari mana kita temukan? Nah, dari mana? Ya, itu dari baca. Hmm. Dari baca itu kita bisa menceritakan
misalnya historinya jelas gitu. Contoh, A membangun satu model ini untuk ini, tapi A memiliki kelemahan, datang B menutup. Ya, ya. Tetapi B pun lemah, ditutup lagi datang oleh C tahun berikutnya. Tapi C ini masih lemah. Nah, datang saya mau menutup apa? Nah, kalau Oke, oke. cerita ini wajib ada di introduction. Kalau cerita ini tidak ada, pasti tulisanmu akan di-reject dimanapun. Karena yang penting dari 3B salah berarti ya, baca, satu baca, dan keilmuan, baca. satu keilmuan itu yang paling penting hanya dua, Hmm. kebaruan dan kontribusi. Oke. Kalau dua ini tidak Kebaruan. jelas di introduction-mu, maka pasti yakin akan di-reject. Nah, pertanyaannya, kalau kebaruan dan kontribusinya ini jelas kamu tulis, saya mau tahu siapa yang akan mereject. Nah, jelas kok. Kita melakukan apa nih untuk menutup apa jelas gitu. Siapa yang mau mereject? Editor tidak akan direject karena jurnal mau cerita itu gitu. Ada Oke. sejarah. Harus Runut, gitu. ada harus tahu history dan satu message yang ingin disampaikan ya. Iya, betul. Kebaruan dan Jadi mau apa gitu. Nah, mau apanya itu jangan berpikir mau buat piring tadi. iya, iya. Yang kecil-kecil Tapi aja ya. mau nutup yang kecil itu. Gitu. Nah, itu dari mana kita temukan? Ya dari baca. Dari baca kan kita sudah bisa buat cerita, sejarah gitu. Nah, penelitian itu, tentang histori gitu. Jadi masalahnya kalau misalnya ada teman-teman dari kita ujuk-ujuk belum apa nih, ini adalah baru, material saya baru. Jangan-jangan kalian kurang baca. Kurang baca. Saya selalu cerita seperti ini. Membangun satu peradaban keilmuan itu, menemukan kontribusi yang lain itu bukan your problem. Tapi apa, Pak? Society problem. Kalau your problem, kemungkinan kamu itu tadi kurang baca dan kurang literature. Tapi kalau kamu sudah menemukan bahwa ini adalah society, problem of society, dari mana kamu berkesimpulan bahwa this is the problem society? Ya dari baca tadi. Jelas ya, bahwa kalau kalian punya satu masalah, kamu tertarik mau meneliti, lihat dulu. Ini masalahmu apa masalah society? Kalau masalahmu jangan-jangan kurang baca. Kurang baca ya keterbatasan literature dan sebagainya. Jangan-jangan itu. Gitu. Makanya harus jelas ya. Dan di introduction harus clear, kalimatnya harus clear, jangan mengambang. Kalau misalnya ini adalah baru, tulis baru. Kalau misalnya ini tidak pernah dilakukan, tulis. Bahwa ini tidak pernah dilakukan. Artinya orang jelas, oh, tidak pernah dilakukan. Nah, minimal tuh sehari baca berapa jurnal tuh kalau sebetulnya kita sebagai saintis nih jadikan baca kita sebetulnya exposure to scientific writing, kemudian bacaan harus diinikan apa jadi kayak kebiasaan, kayak suplemen gitu. Jadi nggak ada batasan minimum saya harus baca A, B, C, D, tidak. Dan ini penting, Mas. Kenapa baca itu penting? Satu, untuk update pengetahuan kita. Terkadang keilmuan kita ini sudah kuno gitu. Bahwa ini adalah baru, ini adalah ya karena kita kurang baca. Kan ada beberapa teman-teman ya dalam teman-teman senior kita yang itu selalu bilang ini paling bagus ya karena mereka tidak baca, tidak update tentang penelitian yang baru gitu. Nah, kemudian kalau ditulis ya, akan di-reject di mana-mana. Yang tadi saya bilang, kalau cerita itu ada, Mas, di introduction, saya tidak akan menemukan editor, susah untuk menolaknya. Karena kebaruannya jelas gitu, kontribusinya jelas. Masalahnya, keterbatasan kita itu kita tidak tulis di situ. Ujuk-ujuk ini baru, dan sebagainya. Makanya susah kan? Ujung-ujungnya balik lagi jadi apa yang tadi saya bilang. Saya sebetulnya tentang jadi conference proceeding dan sebagainya. Nah, artinya dari apa itu sebetulnya? Ya sebab itu, kualitas itu. Nah, itu yang selalu saya bilang. Nah, saya ada pertanyaan seperti ini. Terus kalau seperti itu, karya seperti apa, Pak, yang publishable gitu? Itu pertanyaan basic. Oke. Arti
Makanya saintifik ilmiah itu atau penulisan ilmiah, karya penelitian dan sebagainya ada minimum standar. Apa itu? Minimum Nah, standarnya. minimum standar itu salah satunya tentang misalnya kalau kita orang chemistry atau apa, basic analisis, Mas. Contoh Hmm. misalnya, ketika orang mau mendiskusikan tentang gelombang di atmosfer, analisis seperti apa yang capable, yang biasa orang pakai untuk menjelaskan itu. Oke. Bayang ya? Oke, Nah, kebayang. kemudian kita lakukan analisis itu, oh dapat result. Pertanyaannya selanjutnya, apakah this publishable? Tidak. Belum. Itu Artinya baru memenuhi. reproduksi punya orang dulu. Oh tidak, tidak. Enggak. Maksudnya kita punya method yang biasa orang pakai untuk menjelaskan Oh, itu. oke. Nah, kalau misalnya kita sudah lakukan analisis ini, pertanyaan selanjutnya publishable tidak, belum tentu. Itu adalah baru syarat minimum. Yang artinya kamu perlu tambahan analisis lagi. Makanya paling mudah, saya selalu bilang seperti ini. Orang Indonesia itu kan belum apa-apa sudah publishable katanya. Apa bisa publikasi? Tidak. Makanya ada 2 kriteria ya penulisan. Yang pertama itu ada namanya report project, ada scientific report. Nah, beda ini Oke, sangat kritikal kedua. Report project seperti apa, Mas? Yang biasa dilakukan teman-teman. Misalnya kajian tentang material ya, untuk buat helm. Pemberi dana berikan, oke, kamu cari material, saya akan untuk buat helm untuk perusahaan saya. Oke, cari campur-campur helm, kemudian jadi helm. Kamu campur-campur jadi helm, oke, itu yang diperlukan oleh pemberi dana. This is not scientific report, Mas. Ini adalah report project. Kamu campur-campur jadi helm. Oke, saya sudah ini material baru ini jadi helm. Nah, publishable belum. Yang publishable apa? Cerita scientific value-nya. Dari mana itu diperlukan? Contoh misalnya, kamu ceritakan bagaimana ikatan material ini dengan ini in term of molecular, kemudian interaksi kemistrinya seperti apa, sehingga sifat fisiknya seperti ini, sehingga kemistrinya seperti ini, sehingga sifat-sifat mekaniknya seperti ini, dipengaruhi oleh apa? Nah, cerita ini yang publishable. Nah, cerita ini tidak diperlukan oleh pemberi dana. Pemberi dana bingung kalau baca ini. Betul nggak? Betul. Nah, kalau cerita ini tidak ada, sampai kapanpun tidak bisa di publishable. Sebab kan orang mau tahu scientific value-nya apa. Campur-campur jadi helm. Kamu cerita bahwa, oh saya campur ini, jadi helm. Foto helmnya. Betul, ini jadi helm. Tapi tidak publishable. Yang scientific report yang tadi, cerita saintifiknya. Bagaimana interaksi molekularnya sehingga fisiknya ini, bagaimana mekaniknya kuat dipengaruhi apa, ceritanya bagaimana ikatannya, bagaimana makrostrukturnya, bagaimana permukaannya, kenapa permukaannya jadi kasar, kenapa permukaannya jadi halus gitu. Dan terkadang ini perlu mau ekstra analisis dan sometimes additional cost kan? Iya, perlu Ya, untuk biaya. itu. Makanya ini adalah scientific. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian punya dana 100%, spend 50% untuk the report. Untuk publikasinya 50% Menarik. mau analisis. Atau kalau misalnya kita sebagai hydrologis, geofisik, dan sebagainya, nah kita sudah dapat cerita itu, nah kemudian kita analisis kenapa ini bisa terjadi. Nah ini saintifiknya, sebab kita kan mau tahu ceritanya kan, saintifiknya seperti kenapa ini bisa terjadi. Misalnya kalau misalnya tentang gelombang atmosfer ya, kenapa gelombang itu seperti itu? Apa pengaruh, dipengaruhi oleh apa? Kalau X ini berpengaruh, bagaimana mekanismenya gitu. Kalau cerita itu tidak ada, susah, tidak publishable. Artinya beda ya. Artinya adalah report project dengan scientific report. Ini selalu saya bilang, makanya kalau ada orang presentasi PKM jadi jurnal, saya sedikit ketawa sebetulnya. Karena berbeda konsep tentang itu. Kalau hanya kamu, nah makanya teman-teman di Indonesia belum apa-apa PKM kemudian ditulis ini jurnal apa-apa mau dipublikasi. Ujung-ujungnya yang tadi saya bilang, tidak akan pernah masuk ke
high quality journals internasional ya. Kita Iya. berbicara reputable journals, bukan makanya jadi conference proceeding dan sebagainya. Yang makanya saya terakhir itu cerita seperti ini, misalnya ada presentasi saya sebetulnya cukup bagus ya. Salah satu masalah di Indonesia itu kan setelah saya teliti ya, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand itu ternyata publikasi di Indonesia hampir separuhnya adalah conference proceeding. Hmm. Nah ini sebetulnya kita sedang punya masalah. Cuma orang tidak. Kemudian itu masalah pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian saya coba merenung. Oh ini sebab itu, masalah hulunya tidak betul. Ujung-ujung masuk Yang conference proceeding. risetnya sendiri. Conference proceeding kan, kalaupun di review ya kan review service kan, tidak ini. Jadinya dan sekarang makanya di kita dijadikan lomba-lomba buat conference untuk publikasi, padahal basic yang betul dari conference itu bukan for publication, Mas. Itu adalah kita bertemu teman-teman, silaturahmi. Kamu sedang ngapain? Oh, Oke, saya oke. ini loh, saya ini. Gimana diskusi? Makanya tidak heran ketika kita datang ke conference yang betul di negara yang lebih maju, pakai celana pendek, pakai kaos itu biasa, karena bukan publikasi. Ini saya selalu cerita. Makanya di Indonesia jangan dijadiin kartel nih sekarang untuk conference itu, karena itu. Karena hulunya sudah tidak betul gitu. Nah, ini tidak hanya masalah peneliti-peneliti di universitas yang kecil, Mas. Ini universitas yang bagus pun masalah tentang ini. Ini masalah umum gitu. Nah, tadi ada di awal banget ya, bahwa membaca itu kayak jadi kebiasaan lah ya. Kemudian di sisi lain dalam riset juga kan perlu nulis. Yes. Baca, nulis, melakukan eksperimen kan memakan banyak waktu kan. Iya. Gimana tuh kalau Mas Udin sendiri membagi waktunya nih? Ada keluarga, ada kerjaan, ada macam-macam gitu. Ceritanya seperti ini sebetulnya. Apa nih? Ingat, penelitian itu bukan kerja sampingan ya. Iya. Nah, ini masalah dari Oke. masalah dari kita itu. Menarik nih. Pernyataan Penelitian lalu itu tuh kalimat awal Mas Udin ini menarik banget kan. Bikin orang selalu berpikir gitu. Ya kalau dijadiin dananya kerjaan banyak sampingan. tuh, oke lah bukan kerjaan sampingan kan. Ya, apa yang paling kritikal must be focus. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana kita membagi waktunya? Ada yang tadi saya bilang, harus ada priority memang. Misalnya ketika, kalau saya ya, selama di Malaysia kan memang fokus ya. Itu mungkin tidak ada masalah. Nah, kemudian ketika balik ke Indonesia, yang semua universitas di Indonesia itu adalah teaching university, bukan research university. Artinya kita ada kewajiban untuk meneliti juga. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya itu memang kewajibanmu, tidak hanya juga mengajar, ya tidak usah muluk-muluk. 1 tahun, 1 publikasi cukup. Tapi di high reputable journals. Oke. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Targetnya harus jelas. Kebanyakan orang peneliti, dosen, dan sebagainya itu tidak ada target. Makanya tidak tahu cara mengevaluasinya. Kalau saya evaluasi, bulan ini ya, contoh, kita berpikir 12 bulan harus ada 1 paper misalnya. Oke, kalau berpikirnya ya, bulan pertama ini harus ngapain? Jadi bulan kedua harus apa? Bulan terstruktur ketiga gitu harus ya. apa? Oke. Yes. Kalau itu tidak dibuat, tidak terasa, sudah 2 tahun tidak ngasilin apa-apa. 2 tahun berjalan, nggak ngapa-ngapain. Ya, karena tidak ada target itu, Mas. Nah, saya ketika S3, tahun pertama itu saya sudah publikasi banyak ya, tinggal nunggu 1 tahun lagi untuk saya bisa lulus. Apa yang saya buat? Ya itu. Nah, kemudian pertanyaan hampir dari semua teman-teman, Pak, tapi kan misalnya publikasi itu lama. Ya lama kalau tidak ada target itu. Kalau misalnya kamu menargetkan publikasi publish di bulan Agustus, ya minimal kamu harus tahu kapan harus disubmit.
Paham ya? Paham, Kalau paham. makanya yang tadi, ada target, ada ciri ini. Kalau tidak ada target, tidak ada reminder untuk kita, minggu ini saya udah ngasilin apa? Oh, minggu depan udah ngasilin apa? Nggak terasa 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, ujung-ujungnya jadi apa, Mas? Jadi haters ujung-ujungnya. Apa? Oh iya, soalnya saya ngajar banyak, udah nyari mulai Ini alasan. menyalahkan Oh, keadaan. oh saya ini nggak ini. Oh saya ini nggak ini. Oh saya gini. Ya itu, karena itu. Padahal semuanya ini. Saya sebetulnya ada satu presentasi juga untuk Indonesian Scientist ya. Saya bangun satu presentasi yang cerita tentang masalah dan solusi untuk orang Indonesia saat ini. Mungkin tak akan cerita di lain kesempatan ya. Misalnya keterbatasan alasan bahasa Inggris. Orang Indonesia kan bahasa Inggris terbatas. Ada caranya. Kemudian orang Indonesia alasannya nggak punya lab, nggak punya mahasiswa, nggak punya dana, sebagainya. Bagaimana publikasi? Ada. Kemudian orang Indonesia selalu cerita bahwa nggak bisa baca paper, tulisan paper nggak bisa karena nggak ada akses untuk internet. Ada caranya. Nah itu nanti akan jadi cerita sendiri. Sebetulnya udah sering saya ceritakan ini, tapi basicnya yang tadi, memang harus ada target. Kalau tidak ada target itu. Nah, kemudian saya bilang seperti ini, Mas. Hasil perenungan ya. Menulis itu tidak dijamin oleh bahasa Inggris. Menulis itu adalah seni yang hanya dimiliki oleh yang tekun berlatih. Sama dengan menyanyi, melukis, dan sebagainya. Orang bisa nyanyi dari mana? Karena berlatih kan. Nada, apa, kemudian bagaimana orang bisa melukis? Karena latihan. Sama dengan menulis ini seni. Nah, kemudian kata teman saya di Cambridge ya, dia bilang seperti ini, perlu 10.000 jam supaya jadi expert. Pertanyaannya, kalau sehari kamu menulis berapa jam? Kalau seperti itu, tinggal hitung sendiri. Untuk jadi 10.000 jam perlu berapa tahun? Iya, iya, iya. Apalagi tiap hari tidak menulis gitu. Kapan 10.000 jam itu? Nah itu ya pesannya. Ingat Iya, ya, ini adalah seni. Ini adalah seni. Berbeda sekali dengan menulis sastra. Saya sudah buktikan banyak sekali teman-teman di Indonesia yang TOEFL-nya tinggi, kemudian profesor berasal dari sekolah di luar negeri, tapi tulisannya ya ngaco. Kalau kata orang reviewer native itu selalu bilang kadang sampah ya. Tulisannya sampah gitu. Kadang reviewer kan belak-belakan untuk komen. Itu cerita ininya, Mas. Oke ya. Ya, tadi riset sekarang ke nulisnya nih. Sisi nulis kan, kalau triknya itu gimana? Waktu nulis gambar dulu semua diselesaikan, terus kita coba nulis dari mana tuh? Pendahuluan apa? Agak teknis ini pertanyaannya, tapi pendahuluan, data metode, apa kesimpulan dulu, atau gimana? Nah, yang pasti mulai pertama kali dari metodologi ya. Karena Hmm. itu yang tidak perlu mikir. Artinya kalian itu melakukan eksperimen tuh dan kalian sudah evaluasi. Nah, sebelum ke situ sebetulnya Mas, untuk mudah itu sebetulnya karena tadi ada minimum ya, standar minimum publikasi, yang paling mudah sebetulnya kamu punya satu reference yang analisisnya kurang lebih dengan dia. Artinya kamu sudah tahu nih, untuk diskusi ini, orang ini menggunakan ini, gambarnya ini. Oke, saya harus melakukan analisis ini, saya harus provide this figure. Oke ya, paling mudah itu. Nah, tinggal kalian berpikir additional analisis nanti supaya papermu advance. Nah, makanya harus punya satu rujukan paper ya. Nah, itu. Nah, sediakan pertama kali metodologi pasti. Yang kedua adalah ya data analisis itu, table, gambar dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kamu diskusikan. Nah, diskusi di di scientific itu tidak susah, Mas. Hanya ada kurang lebih 4 kalimat umum sebetulnya. Satu, ini apa? 1 kalimat. Oke. Apa itu? Diskusi itu. Satu, kalimatnya yang pertama adalah ini apa gitu. Gambar, Ini tabel apa, gambar apa? gambar-gambar apa. Yang kedua, polanya seperti apa? Pola Oh, umum. polanya
ini naik, kemudian apa ini turun, ini terjadi transformasi fase atau dan sebagainya. Bentar, Kalimat kalau ini ketiganya apa itu detail ya? Kalau misalkan grafik tuh sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? nggak usah. Ini tabel apa gitu. Nggak usah X-nya apa, nggak usah. Orang sudah lihat di gambar atau tabel. Ini apa? Misalnya contoh, gambar satu memperlihatkan pola gelombang atmosfer di apa, misalnya. Di Indonesia lah, di apa, based on study location misalnya. Yang kedua, polanya seperti apa misalnya. Oh, ternyata ketika bulan Februari, La Nina, El Nino, dan sebagainya, oh ternyata gelombangnya ini, kemudian dia naik, turun, terjadi transformasi dan sebagainya. Kalimat ketiganya, kenapa itu bisa terjadi? Wah, ini agak sulit tuh. Nah, itu yang perlu mikir. Kalimat satu dan kedua kan nggak perlu mikir. Iya. Lihat, yang ketiga, ini saintifiknya. Kenapa itu bisa terjadi? Ini yang bisa membedakan. Boleh nebak nggak menurut saya? Oh, nggak bisa. Harus. Ada syarat. Nanti ada cerita. Ini yang kalimat ketiga ini yang membedakan mana scientific report, mana project report. Nah, dari mana alasan ini kita bisa tahu? Makanya mau ekstra analisis. Kita mendiskusikan sesuatu itu based on fakta, apa yang kita temukan. Makanya kalau fakta-fakta ini nggak ada, yaitu report project aja, Mas. Makanya perlu ekstra analisis. Kalau chemistry, ekstra karakterisasi kan. Sampai kenapa ini terjadi itu kamu bisa jawab. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kamu jawab semua? Mungkin tidak. Makanya perlu pendapat orang lain terkadang. Kalau pendapat orang lain tidak ada, gunakan kalimat yang logik. Kalimat apa? Kalimat yang logik, yang semua orang itu bisa terima. Seperti apa, Pak, kalimat yang logik, Pak? Misalnya, oke, matahari terbit dari timur. Semua orang terima, kan? Betul tidak? Iya. Matahari terbenam di barat. Oke, ini kan cerita kan? Tapi kalau misalnya kamu memberikan satu kalimat yang basicnya itu perlu bukti, tidak bisa. Makanya kalau tidak punya data, ambil kata orang lain. Oh, menurut ini disebabkan karena ini. Tetapi ada teknik penulisan yang ini. Makanya di scientific itu kalau tidak punya data selalu bilang, the possible reason is mungkin disebabkan ini seperti yang diamati oleh ini gitu. Paham ya? Artinya ada 3 cara. Harus berdasarkan fakta-fakta, makanya perlu ekstra analisis untuk menjawabnya. Kalau nggak punya data itu ya pakai kalimat orang lain, tapi the possible reason. This is probably due to something yang juga diamati oleh orang lain, atau use logic sentence yang semua orang itu tidak debatable. Menarik nih. Yang keempat apa terakhir tadi? Yang keempat yang berbeda adalah bandingkan dengan orang. Oke. Inline apa tidak, contrary apa tidak, contradiction apa tidak. Nah, 4 kalimat saja, Mas, di diskusi itu. Apa susahnya gitu? Hasil dan ini result. Iya. Hasil dan diskusi itu 4 kalimat, Mas. Ini apa, polanya seperti apa, kenapa, bandingkan. Pertanyaannya, kenapa orang bingung gitu? Nah, hanya 4 kalimat itu. Oke ya? Oke. Mantap. Kemudian diskusi selesai apa semua. Oke, sekarang buat conclusion. Conclusion selesai, kemudian buat abstraknya, baru introduction itu di akhir. Karena itu yang akan dibaca pertama kali oleh readers. Makanya itu perlu ekstra obrak-abrik sebetulnya di situ. Makanya kalau kamu menulis dengan profesor hebat, yang diacak-acak itu sebetulnya di introduction saja. Karena cerita yang tadi itu saya bilang, pertanyaannya Mas Faiz nulis di introduction ada cerita seperti tadi yang saya bilang nggak? Ada? Kalau ada. Enggak, Mas Faiz selama ini saya nulis. Enggak banyak belum banyak saya. Karena belum
mengenal seninya itu. Ya, Harus ya belajar. itu, ya itu. Tadi kan seni kan, Hmm. harus tekun berlatih. Oke ya. Oke, oke. Menarik nih. Kayaknya harus ada part 2 nih. Ada. Kemudian nih mungkin yang agak terakhir Berapa ya. menit lagi nih? 10 lah. Udah sejam lah kayak. Iya, Saya nggak terasa emang. ada rapat. Eh, Oke lah, Strategi 15 publikasi menit. ini ada nggak? Misalkan, oh nih saya udah punya nih tulisan. Hmm. Apakah kita ngasal aja, udahlah masukkan ke jurnal itu atau ada nggak strateginya? Oh mending ke jurnal ini. Atau kita perlu menilai sendiri nih. Kan ada tuh Q kan kalau jurnal kan Q1, Q Ya. berapa tuh. Hmm. Ini masuk ke Q3 aja lah gitu. Atau gimana nih? Menurut Ah, Mas Uki? oke. Ada 3 kriteria sebetulnya. Mungkin Hmm. ada tulisan saya di Unusa, sebetulnya mungkin Mas Rais bisa baca. Hmm. 3 kriteria bagaimana kita. Satu adalah suitability, yang kedua adalah quality, yang ketiga adalah periodically. Hmm. Suitability, kesesuaian. Kesesuaian paling mudah dari mana ya? Berdasarkan reference. Yang kedua, kita menggunakan tools. Di semua publisher itu ada namanya, kalau Elsevier itu Elsevier Journal Finder. Silahkan kamu cari di Oh, Google. faktor, impact faktor Elsevier Journal semacamnya. Finder. Bukan. Oh, bukan, beda Ini lagi. ini website, kamu hanya copy paste title dan abstrak, dia suggest mana yang paling sesuai jurnal itu untukmu. Oh, oke, oke. Kalau di Springer ada namanya Springer Journal Suggester, atau Wiley ada Wiley Journal Finder dan sebagainya. Nanti silahkan kamu cari ya, saya berikan clue aja. Yang kedua adalah quality. Hmm. Berdasarkan quality, quality-nya dari mana? Yaitu berbicara yang paling bagus kan pengindeks itu adalah Web of Science. Kenapa ini penting? Karena kan banyak predatory journals kan. Nah, secara umum jurnal-jurnal yang diindeks Web of Science itu adalah free from predatory, sebab dia sangat ketat dibandingkan merujuk pada Scopus. Saya selalu berikan ke teman-teman itu adalah gunakan jurnal pengindeks Web of Science. Dari mana? Ada satu Web of Science sekarang menyediakan namanya Web of Science Master Journalist. Yang semua orang itu accessible. Cari, masuk, ketik jurnal itu ada di situ apa tidak. Kalau itu udah ada, oke. Tidak perlu masuk yang Web of Science-nya untuk ke dalam ya pasti harus subscribe kalau itu. Tapi ada namanya Web of Science Master Journalist. Nanti Mas Wais lihat sini. Yang ketiga adalah periodik, berapa lama prosesnya. Nah, ini salah satu pertimbangan kan? Karena tadi misalnya saya harus Benar. tulisan saya harus publish di Desember. Kapan sebetulnya? Paling mudah sebetulnya kita lihat dari number of issue jurnal itu. Kalau misalnya ada 12, artinya lebih kurang proses tulisanmu sampai first decision itu sebulan. Nah, ada namanya juga yang tadi, Elsevier Journal Finder itu berikan time to decision juga. Jadi komplit di situ. Berapa lama prosesnya? Ada, coba nanti lihat ya. Elsevier Journal Finder tuh. Kemudian kamu copy paste title dan ini. Nanti dia berikan yang paling matching jurnal apa, berapa lama prosesnya, ininya ada. Yang terakhir paling mudah untuk melihat berapa lamanya itu ada namanya Sciref. Nanti lihat ya, sciref.org. Nanti kamu lihat, masukkan itu, nanti dia keluar semua. First decision, kemudian acceptance, ininya berapa, ada semua. So, 3 kriteria. Oke. Oke, saya kira udah, makasih banyak nih Mas Udin, banyak banget ilmunya. Izin ini nanti saya upload ya, biar ya sharing lah ke semua orang, karena ini ilmu yang bagus menurut saya, sangat membangun untuk kita semua. Sukses terus Mas Udin. Saya akhiri ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.